Halo Sobat WU, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast tim 4A. Bersama saya Badra, kita akan ngobrol asik namun berbobot. Hari ini kita kembali didatangi tamu-tamu istimewa kita. Ada 6 calon pegawai negeri sipil yang bertugas di berbagai balai di Pulau Kalimantan Timur. Mungkin kita sapa satu persatu ya. Yang pertama itu ada Mbak Tias dari BPJN Kalbar. Halo Mbak Tias. Halo Mas Badra. Oke, lalu kita akan berkunjung ke Kalimantan Selatan. Di sini ada dua kawan BJK Wilayah 5, yaitu Mas Hirsi dan Mbak Ayu. Halo Mas Mbak. Hai. Oke, lalu kalau kita ke timur, kita akan ditemani oleh Mas Hendri dari BWS Kalimantan 4. Gimana kabarnya Mas Hendri? Halo Mas, sehat-sehat. Oke, sip, mantap Mas Hendri. Nah, terakhir nih kita ke utara Kalimantan dan akan disambut oleh Mas Ikhlas dari BP2JK Kaltara dan Mas Ikram dari BPBK Kaltara. Gimana kabarnya Mas-Mas dari perbatasan utara Kalimantan? Wan Mas, sehat banget di sini. Oke, siap. Makasih ya Mas Mbak atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya di episode spesial kali ini nih, kita akan merangkum 4 hari pembelajaran intensif yang sudah kita jalani. Topik yang akan kita obrol ini sangat relevan, mulai dari wawasan kebangsaan, isu-isu strategis, hingga teknik berpikir kritis. Kita mulai dari hari pertama ya. Di sini topiknya cukup berat, yaitu tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Mbak Ayu dan Mas Ikhlas ya untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai materi bela negara dan wawasan kebangsaan ini. Bersedia kan Mas Mbak buat menjadi pembuka podcast kita? Boleh kok Mas. Biasa aja Mas. Oke, siap. Makasih banyak ya. Oke, Mas Ikhlas mungkin bisa dimulai duluan kali ya, Mas. Mas bisa sampaikan dari segi wawasan kebangsaannya, terus nanti akan dilanjut sama Mbak Ayu yang ngebahas tentang segi bela negaranya. Mungkin silakan Mas Ikhlas. Baik Mas Badra. Kita sama-sama tahu lah pada hari pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Pada wawasan kebangsaan kita pelajari mulai dari sejarahnya hingga ngebahas konsensus dasar ya. Sempat nyenggol juga tentang politik etis. Yang mana politik etis itu kebijakan pemerintah kolonial Belanda di awal abad 20 ya. Yang tujuannya itu memberikan balas budi kepada rakyat Indonesia. Adapun pengaruh setelah diberlakukannya politik etis ini nyebabin lahirnya kaum intelektual yang juga menjadi motor pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, bahkan Tan Malaka, yang mana mereka juga dikenal sebagai founding father Indonesia. Saya rasa semua orang harus paham sejarah bangsanya sih, Mas, guna membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menegakkan NKRI. Terus kemarin itu kita juga ngebahas konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu ada 4 ya. Yang pertama itu Pancasila, terus UUD, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Menurut saya keempat konsensus dasar ini punya perannya masing-masing lah, seperti Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Lalu UUD 1945 itu sebagai konstitusi dan juga hukum dasar tertulis. Terus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai bentuk negara yang tidak dapat diubah. Dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan persatuan bangsa dalam keberagaman. Ya, secara singkat mungkin itu aja sih Mas yang aku dapat untuk wawasan kebangsaan kemarin Mas. Oke, siap-siap. Makasih banyak ya Mas Ikhlas. Selanjutnya kalau dari Mbak Ayu gimana Mbak? Kalau dari saya tuh pembelajaran hari pertama saya jadi paham kalau spektrum implementasi bela negara tuh luas sekali, mulai dari hal kecil seperti disiplin, jujur, sampai ikut menjaga persatuan di lingkungan kerja. Nah, dari pembahasan hari pertama juga kita dibekali pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang sudah tadi dibahas sama Mas Ikhlas ya. Terus ada nilai-nilai bela negara dan bagaimana 4 konsensus dasar bernegara dan berbangsa itu bisa. Nah, untuk lima nilai dasar bela negara yang terus diulang juga itu adalah satu, cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, terus ada setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara. Yang menarik juga dari pembelajaran kemarin itu menekankan kesiapsiagaan, bukan cuma secara fisik, tapi juga kesiapan mental dan sosial.
Artinya, kita sebagai CPNS harus siap menghadapi situasi kerja yang beragam dengan sikap yang ikhlas, sadar, dan dilandasi cinta NKRI. Jadi, bela negara itu sebenarnya hadir di setiap keputusan, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Kalau dari saya begitu sih, Mas. Oke, kasih banyak ya Mbak Ayu. Oke, ternyata tuh cukup luas ya pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Makasih ya sekali lagi Mas Ikhlas sama Mbak Ayu atas rangkuman dari pembelajaran yang kita dapatkan di hari pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer dan isu strategis ya. Untuk pembahasan dari kedua ini, aku beri kesempatan buat Mbak Tias dan Mas Ikram untuk bercerita ya. Gimana Mas Mbak, bisa? Boleh Mas, bisa kok. Oke, kalau Mas Ikram gimana Mas? Bisa nggak Mas? Bisa, bisa, Mas. Oke ya, kasih banyak ya Mas Mbak. Mungkin karena tadi itu udah dimulai sama Mas Ikhlas ya. Mungkin kali ini kita beri kesempatan ladies first to speak ya. Jadi Mbak Tias dahulu, kemudian dilanjut oleh Mas Ikram ya. Oke, giliran saya ya. Di hari kedua, kami belajar terkait analisis isu kontemporer. Menurut saya, definisi isu kontemporer ini hal yang menarik. Sebab isu kontemporer dapat mencakup berbagai isu yang bila enggak ditangani dapat menjadi isu kritikal yang dapat mengancam, mengganggu, menghambat, dan juga menjadi tantangan kedaulatan bangsa. Dalam menangani isu kontemporer, warga negara sebagai pihak langsung untuk mengencounter dibekali dengan modal insani atau biasanya lebih dikenal dengan istilah human capital. Modal insani ini mencakup aspek-aspek seperti kecerdasan sosial, ketabahan, etika, dan juga kesehatan. Demikian merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai agar dapat melawan isu-isu ini dengan internal yang kuat. Sebagai contoh, salah satu isu kontemporer yang sempat mengguncang bangsa itu terkait permasalahan pandemi COVID-19. Pandemi ini kan membuat segala aspek bangsa dalam risiko tinggi ya. Banyak jiwa yang hilang, ekonomi lusuh, pembangunan itu terhambat secara holistik. Sementara, dapat dimengerti bahwa penanganan permasalahan sebesar pandemi merupakan tanggung jawab besar pemerintah, masyarakat kan juga harus turut aktif untuk meminimalisir masalah. Sebagai contoh, dengan model kesehatan yang baik, kita dapat mencegah perluasan penyebaran virus. Ketabahan juga yang dimiliki masing-masing pun turut berperan penting untuk menjaga moral di tengah situasi yang tidak stabil. Gitu Mas Dion. Gitu Mas Badra. Oke, oke, kasih banyak ya Mbak Tias. Seperti salah salah nama. Saya Badra ya Mbak Tias ya. Iya Mas, maaf ini kayak banyak interaksi jadinya salah-salah sebut ya. Ah iya, tidak apa-apa Mbak. Sekali lagi saya perkenalan diri, saya Badra. Kita lanjut ya. Makasih ya Mbak Tias. Selanjutnya ini akan ada Mas Ikram. Mungkin Mas Ikram bisa menambahkan Mas perspektif Mas mengenai pembahasan di hari kedua yang lalu. Itu gimana Mas? Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Batra ya. Selain yang disebutkan Mbak Tias tadi, beberapa isu kontemporer yang kami pelajari di hari kedua, yaitu seperti korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, konflik kepentingan, money laundry, proxy war, dan komunikasi massa. Jadi di antara beberapa isu ini, saya agak tertarik terkait pembahasan korupsi dan komunikasi massa. Jadi korupsi ini itu tetap menjadi salah satu isu kontemporer yang paling mendesak di Indonesia. Meskipun beberapa lembaga dan peraturan telah dibentuk untuk memberantas korupsi, praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari swasta, pejabat tinggi, hingga birokrat di daerah-daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian kita sebagai CPNS. Jadi bagaimana kita bersikap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian isu kontemporer yang salah satu isu kontemporer yang saya tertarik juga itu adalah komunikasi massa. Jadi media massa itu memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Di satu sisi, media massa itu berfungsi dalam istilahnya itu sebagai anjing penjaga yang mengungkap kasus-kasus dan mengawasi jalannya pemerintahan. Peran ini sangat vital untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain,
media massa juga menghadirkan beberapa tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat. Karena kecepatan media sosial dalam menyebarkan mengorbankan akurasi. Hoax dan misinformasi itu sering muncul dan membingungkan masyarakat. Kemudian yang kedua itu jurnalisme sensasional. Jadi beberapa media itu lebih mengutamakan sensasi daripada substansi, sehingga fokus pada kasus itu seringkali hanya sebatas istilah ramai sesaat tanpa pengawalan yang mendalam. Kemudian yang selanjutnya itu intervensi kepentingan. Jadi pemilik media yang memiliki afiliasi politik atau bisnis dapat memengaruhi narasi pemberitaan sehingga kasus tertentu itu bisa ditutupi atau dibelokkan sesuai kepentingan. Mungkin itu Mas Badra. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Ikram dan Mbak Tias ya atas paparan mengenai hari kedua dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana. Ternyata pembahasan lah ya luasnya dengan hari pertama. Sekali lagi makasih banyak ya Mas Mbak. Bahasan di hari ketiga itu algoritma kebangsaan yang akan sama Mas Herzi. Silakan Mas Herzi, waktu dan tempat untuk bercerita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman pembelajaran hari ketiga, yaitu tentang algoritma kebangsaan. Nah, algoritma di sini maksudnya adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerapkannya tanpa sadar. Misalnya saat mengikuti resep masakan atau petunjuk penggunaan alat. Bedanya algoritma kebangsaan adalah penerapan langkah-langkah untuk membangun bangsa dari nilai identitas dan aksi. Algoritma kebangsaan memiliki 5 nilai inti yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Nilai-nilai ini penting di tengah tantangan zaman seperti polarisasi sosial, krisis identitas di era digital, hingga dampak negatif algoritma teknologi seperti AI dan media sosial. Karena itu diperlukan algoritma positif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, khususnya bagi generasi muda sebagai ASN muda, kita punya peran sebagai pelaksana nilai kebangsaan dan pembawa inovasi narasi positif. Misalnya lewat gerakan tagar Indonesia Bersih, pelayanan inklusif, atau membuat konten kreatif bertema kebangsaan. Jadi, algoritma kebangsaan ini ibarat resep yang bisa kita gunakan untuk menjaga dan membangun bangsa di tengah perubahan zaman dengan menerapkan nilai-nilai secara konsisten. Kita tidak hanya menyelesaikan masalah kebangsaan, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan yang menguatkan persatuan Indonesia. Begitu, Mas Madra. Oke, ya, kasih ya Mas Hirzi atas sedikit ceritanya. Itu sangat inspiratif banget dan menambah wawasan untuk kami semua, kita semua. Selanjutnya ini di hari penutup, yaitu hari keempat, kita membahas mengenai identifikasi isu, berpikir kritis, terus ada beberapa teknik, salah satunya mungkin teknik problem tree dan fishbone yang akan dibahas bersama Mas Hendri. Silahkan Mas Hendri, waktu dan tempat kami persilahkan Mas untuk bercerita. Oke, dalam pembelajaran hari keempat ini membahas teknik analisis suatu isu atau masalah. Dalam menganalisis isu ada step-step atau tahapannya loh. Yang pertama identifikasi. Terlebih dahulu isu yang dihadapi diidentifikasi. Dalam mengidentifikasi masalah dibutuhkan beberapa kemampuan, yaitu S atau environmental scanning atau pemilihan lingkungan, PS problem solving atau penyelesaian masalah, dan AT analytical thinking atau berpikir secara analitik. Yang kedua, memilah isu-isu yang didapatkan dipilah terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas. Ada dua metode yang sering digunakan dalam memilih isu, teknik USG dan teknik APKL. Skala prioritas dalam teknik USG didasarkan pada urgensi, mendesak atau tidak, seriousness atau seberapa serius isu tersebut, dan growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut memburuk. Sedangkan pada teknik APKL didasarkan pada kualitas isu yang timbul.
mulai dari aktual, isu yang benar-benar terjadi, kemudian problematik atau seberapa kompleks isu tersebut, selanjutnya halayak atau seberapa banyak orang yang terpengaruh dari isu tersebut, dan kelayakan, layak atau tidak isu tersebut untuk diselesaikan. Menggunakan salah satu isu tersebut, dinilai tuh isu-isu yang menggunakan skala 1 sampai 5. Setelah ditotal nilainya, dapat dilihat mana sih isu yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, analisis isu. Setelah dilakukan pemilihan isu, kemudian dianalisis penyebab isu tersebut timbul, sehingga ditemukan letak permasalahannya di mana. Banyak metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab suatu isu timbul. Salah satunya dengan metode SWOT, problem tree, atau pohon masalah, dan fishbone diagram. Dengan menggunakan metode tersebut, akan kelihatan tuh sumber masalahnya di mana. Karena sudah dirunut dari yang paling besar sampai yang paling kecil penyebab isu tersebut timbul. Yang keempat, alternatif penyelesaian. Perlunya alternatif penyelesaian agar pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah dapat memilih solusi apa yang cocok untuk digunakan sesuai dengan sumber daya yang ada. Misalnya nih, tentang banjir. Setelah dianalisis, ternyata masalahnya ada di saluran yang tertutup sampah. Nah, dari situ solusinya bisa bermacam-macam. Mau dibersihkan secara gotong royong, ataupun menggunakan alat berat. Kira-kira begitu ya yang dapat saya sampaikan saya simpulkan pada pertemuan keempat. Oke, wah luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ya Mas Henry. Mungkin izinkan saya memberikan sedikit penyampaian atau kesimpulan ya. Karena dari obrolan kita hari ini, saya pribadi itu bisa menyimpulkan bahwa ada 4 hari pembelajaran ini adalah suatu siklus utuh yang sangat penting. Kita tidak hanya diajak untuk menjadi ASN yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan tahan terhadap fenomena negatif, tapi kita juga dibekali kemampuan untuk menganalisis isu-isu strategis yang ada di depan mata. Puncaknya ini, kita diberikan algoritma dan teknik berpikir kritis untuk menemukan solusi dan mengambil keputusan secara logis. Ini semua adalah bekal berharga bagi kita, para CPNS Kementerian untuk tidak sekedar menjalankan tugas, tapi juga berkontribusi nyata bagi bangsa. Oke, sekali lagi luar biasa ya obrolan kita hari ini benar-benar wawasan dari wawasan kebangsaan jadi fondasi, isu strategi yang menjadi tantangan, hingga alamat kebangsaan sebagai kompas dan akhirnya teknik berpikir untuk aksi nyata. Sebuah siklus pembelajaran yang sangat berharga. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Mbak Ayu, Mas Ikhlas, Mbak Tias, Mas Ikram, Mas Hirdi, dan Mas Hendri atas rangkuman dan pemaparan yang begitu insightful. Diskusi kita hari ini membuktikan bahwa sebagai CPNS kita bukan hanya menguasai tugas teknis, tapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran kita sebagai abdi negara. Semoga ilmu yang kita dapatkan tidak hanya berhenti di sini, tapi terus kita implementasikan dalam setiap langkah dan pekerjaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat PU, tetap semangat, jaga integritas, dan terus berkarya untuk negeri. Terima kasih.